كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Rugi banget kalau kita nggak share tentang kegiatan hari ini. Bisa dicoba dengan buat story, misalkan foto nih kubah masjid atau apanya ya gitu, cabangnya, atau sama teman-teman selfie juga boleh diposting di story. Tambahkan di teks itu @tasin_ikro_tatila Bogor dan @ikro_tatila. Nah itu akan muncul kepada akun kami, nanti kami share ulang. Jadi orang-orang tuh bisa lihat, oh Ikro_tatila tuh banyak ya kegiatannya, seperti itu. Tujuan kami adalah ke sana, dengan teman-teman men-share segala apapun aktivitas di Ikro_tatila, menjadi wasilah orang lain tuh tertarik gitu. Ya, itu harapan kami ke sana. Karena kita mau tidak mau hidup di zaman yang sudah segala-galanya dengan teknologi gitu. Ya, semoga jamaah semuanya bisa bekerja sama untuk syiar kebaikan. Hari ini kita mulai syiar kebaikannya. Kita sama-sama menebar manfaat melalui sosial media agar tidak sia-sia gitu. Karena semua yang kita lakukan itu ada hisabnya. Baik, Bapak Ibu Hadirin Allah, saya mewakili Yayasan Ikro_tatila akan menyampaikan beberapa program. Di antaranya yang sudah kita laksanakan adalah wakaf Quran. Ini kita dari 2025 terhimpun wakaf buku ngaji, wakaf Quran ya, wakaf buku ngaji 1.811 buku. Tapi yang tersalurkan baru 489 buku. Masih ada sisa 1.322 buku. Ini masih kita prioritaskan untuk jamaah internal. Tapi sampai hari ini yang minta masih dikit. Ya, yang minta masih dikit. Nanti sebelum saya bawa ke Bandung, biasanya buku-buku yang sudah dari jamaah tidak minta lagi kita kirim ke daerah Bandung. Kemarin tahun lalu itu hampir 600-700 kita bawa ke Bandung. Ada pondok pesantren, sekolah-sekolah yang membutuhkan kita kirim ke sana. Jadi jamaah yang punya anak-anak didik di rumah, di masjid, di musola atau pesantren, sekolah yang memang membutuhkan buku, boleh mengajukan buku ngaji ke tempat kita. Ya, silakan, masih ditunggu. Masih ditunggu. Kemudian selanjutnya Pandang, ini daftar namanya. Silakan dibaca sendiri, saya sebutkan satu persatu biar lebih singkat. Ini yang sudah menerima ada berapa Pandang? 23 lembaga yang sudah menerima wakaf dari ibu-ibu semuanya, buku wakaf ngaji, ya, buku ngaji ya dari ibu semuanya. Ini ya ibu yang dimata Allah Subhanahu wa taala, kita juga menerbitkan buku baru, ya, buku baru yang saya tulis. Yang pertama ada sholat dan zikir ya sehari-hari. Kemudian yang berikutnya panduan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji dan umroh. Yang ingin memiliki buku tersebut, ya hari ini saya bawa tidak banyak. Yang merah ini saya bawa berapa? Sekitar 50 atau 60. Yang hijau saya bawa sekitar 75 buku ada di belakang. Tapi saya lupa tadi karena buru-buru nggak bawa sampelnya, datanya telat soalnya tadi. Jadi hanya bisa melalui layar aja. Buku ini isinya sholat wajib, kemudian zikir, kemudian doa dan maghfirah. Ya, yang memang utama-utama saja. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد على كل حال وفي كل حال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار صلاة وسلاما دائمين أبدين ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا ويسر لنا قراءة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين ثم أما بعد. Baik ibu-ibu semuanya, tadi saya memulai mukaddimah pembacaan doa, kemudian salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama-sama membaca doa belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillah, kita niatkan sama-sama hadir di sini untuk sama-sama menuntut ilmu. Awalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halul jami', insyaallah bikhair. Ditanya kabarnya Bu, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Baik. Insyaallah fi hadha al-yawm sawfa naqra surah al-Humazah ma'a tafsiriha wa nata'allaq biha irtibatan ruhiyan wa tafsiriha. Baik, pada kesempatan kali ini kita insya Allah berkesempatan untuk sama-sama belajar membaca surat Al-Humazah. Kemudian juga kita akan mencoba belajar tafsir, menafsirkannya. Dan
Ayo sama-sama fokus dan tidak ada lagi yang ngobrol. Silakan. La yatimmu al-ma'na wa la tatimmu al-qira'ah illa bi fahmil ma'ani. Ya, tidak lengkap kalau makna surat Al-Humazah kalau kita nggak belajar tafsirnya. Jadi biar tahu benar-benar isi dalamnya, kita harus sama-sama mengerti bagaimana urutan tafsirnya. Al-Qur'anu laysa lil-qira'ah wa innama lil-qira'ati wal-'idhati wal-'ibrah. Karena membaca Quran itu pada dasarnya bukan hanya sekedar membaca, tapi juga faham dan juga harus diamalkan, ya Bu ya. Nah, fa naqra'ul Qur'an likay na'mala bihi wa la naqra'ul Qur'an likay faqat naqra'u. Oke. Jadi baca Quran itu tidak hanya supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga untuk kebutuhan diri kita sendiri. Baik. Fi suratil Humazah. Awalan bayanu suratil Humazah hiya suratul Makkiyah. Ya, jadi sekarang kita pengenalan dulu Ibu ya. Surat Al-Humazah itu termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Ada surat Makkiyah dan ada juga surat. Nah, Al-Humazah adanya bagiannya menjadi surat Makkiyah. Wa hiya minal mufassal. Ayat awal qasir. Baik. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kelompok-kelompoknya Bu ya. Ada pembagian, ada 4 pembagian. Yang satu ada yang disebut dengan sab'ut tiwal atau 7, diawali 7 surat yang panjang-panjang. Apa aja suratnya? Al-Baqarah, apalagi Al-Imran, An-Nisa. Nah, diawali dengan ada juga disebutnya Al-Mufassal. Al-Mufassal itu bagian surat yang pendek-pendek. Dimulai dari surat apa? Surat Qaf sampai surat An-Nas. Dengan pendek-pendek. Hadhil mufassal tati ayatuha saghira walakin ma'aniha kabira jiddan. Walaupun mungkin suratnya pendek-pendek, tapi artinya maknanya sangat luar biasa. Nah, nazalat ba'da suratil qiyamah wa qabla suratil mursalat. Jadi surat Al-Humazah ini urutan berdasarkan wahyunya ya Bu ya. Urutan berdasarkan wahyunya setelah surat Al-Qiyamah dan sebelum surat Al-Mursalat. Bukan berdasarkan urutan surat di dalam Al-Quran, tapi turunnya wahyu. Kama ada 2 ayatiha, ada 2 ayatiha tisru ayatin. Jadi terdiri dari berapa ayat surat Al-Humazah? Ada 9 ayat. Tisru ayatin muhkamat. Baik. Tartibuha bil mushaf ar-rabi'ah ba'da al-mi'ah ay 104. Coba siapa yang tahu urutan surat Al-Humazah urutannya nomor keberapa? 104, betul. Jadi udah belajar dulu sebelum kesini Bu ya? Alhamdulillah, bagus. Lanjut. Baik. Nuzul surah. Nazalat hadhihi surah qala jami'ul mufassirin anna ayat hadhihi surah nazalat fil Walid bin al-Mughirah. Jadi kita sekarang belajar sebab turunnya surah atau disebutnya asbabun nuzul. Jadi sebabnya apa? Sejumlah ahli tafsir menyatakan bahwa ayat-ayat dalam surah ini turun berkaitan dengan seorang kafir Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Kana yartabu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yastahzi'u bihi. Dulu Al-Walid bin Al-Mughirah itu sering menggunjing. Menggunjing itu apa artinya? Gibah. Ya, gibah kalau bahasa kita gibah, mencela serta menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yat'an wa yastahzi'u bihi. Serta menghina, memperolok. Maaf ya. Baik. Wa qila annaha nazalat fi afradil akharin min ru'usil musyrikin, ay min ilyatil Allah. Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwasannya surat ini turun mengenai tokoh-tokoh musyrikin dan musuh Islam. Mithlul Akhnas bin Syari' wa Umayyah bin Khalaf wal 'As bin Wahid. Nah, ada 3. Jadi pendapat lain menyatakan bahwa surat Al-Humazah ini berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syari', Umayyah bin Khalaf dan Al-'As bin Wa'il. Lakin ma'a ta'addudi asbabin nuzul walakin al-ma'ani tabqa ila yaumil qiyamah. Meskipun pendapat ini terjadi perbedaan mengenai siapa sosok spesifik yang menjadi penyebab turunnya ayat ini, hal tersebut tidak mengurangi
keumuman makna ayat. بل إنها تستوعب كل الذين يحملون هذه الصفات التي سوف تأتي معنا في السورة. Jadi hati-hati Bu, surat ini bisa saja mencangkup dan berlaku bagi siapa saja yang memiliki sifat-sifat huruf di dalam surat Al-Humazah tersebut. Bisa jadi kita, naudzubillah min dzalik. Jadi tidak hanya serta-merta kepada kafir-kafir Quraisy tersebut, tapi bisa jadi juga kita termasuk di dalam, naudzubillah, mudah-mudahan tidak sama sekali. Munasabatus surati lima qablaha wa lima ba'daha. Nah, sekarang korelasi antara surat Al-Humazah sebelum di dalam Al-Quran. Al-Quran sebelum surat Al-Humazah apa? Al-Fil. Sebelum di atas kan mulainya dari Al-Fatihah, Al-Asr, setelahnya surat Al-Fil. Nah, nanti ada korelasinya. طيب في سورة العصر لما قال الله عز وجل أن الإنسان خاسر استثنى الله عز وجل سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik apa kira-kira hubungan antara surat Al-Humazah dengan surat Al-Asr sebelumnya. Surat Al-Asr menjelaskan tentang apa, Bu? Tentang kerugian. Siapakah orang-orang yang tidak termasuk orang yang mendapatkan kerugian? Illalladzina amanu. Siapa amanu? Orang beriman. Kemudian siapa lagi? Wa amilus, orang yang beramal saleh. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, orang yang saling memberikan nasihat. Wa fi surati Al-Humazah bayyana ahwala ba'dil khasirin ala wajhi tahdid. Nah, kalau di surat Al-Humazah justru menjelaskan perilaku orang yang merugi yang tadi digambarkan di surat Al-Asr. Siapakah orang yang merugi? Nah, ini lawannya terdapat di dalam surat Al-Humazah. Supaya tidak merugi, siapa orangnya? Yang mengerjakan amal soleh, yang beriman. Nah, sekarang siapa yang mereka yang merugi ini? Nanti dijelaskan di surat Allah Azza wa Jalla as-sifah allati ja'alat sahib al-fil yakunu fil khusran wa hiya as-sulbatu wal mal. Baik. Nah, sekarang korelasi dengan surat Al-Fil apa? Yang dapat menghancurkan, dapat merugikan. Seperti pertemuan kita dulu kemarin 3 bulan sebelumnya di mana? Di Serang. Siapa yang ikut? Coba disebutkan apa penyebab kerugian atau kehancuran bagi sahabat Fil atau bagi siapa rajanya? Raja apa yang menjadi kerugian bagi mereka? Kekuasaan dan juga harta. Itu yang dapat menjadikan kerugian bagi mereka. Wa sawfa ta'ti hadhihi sifat insyaallah fi surat Al-Humazah. Baik, nah sekarang kita akan sama-sama menjelaskan apa saja yang terkandung di dalam surat Al-Humazah. Wailun kalimatun tadullu 'ala halakati wa 'ala al-wa'id asy-syadid wa ta'ni al-khizya wal khusran wal halak. Ya. Jadi diawali dalam surat Al-Humazah ini dengan kata apa, Bu? Wailun. Wailun itu artinya apa? Celaka, binasa, hancur, kerugian. Jadi benar-benar hancur. Humazah huwa alladhi yadhkuru an-nasa bisu'in wa yantaqisu minhum. Nah, nanti ada perbedaan kata wailul likulli humazatin dan lumazah. Jadi ada 2 sifat. Ada satu humazah, yang satu lumazah. Jadi ada perbedaan. Humazah artinya apa? Orang-orang yang menyebutkan keburukan orang lain dan merendahkan mereka secara langsung. Lumazah huwa alladhi yalmisun nas yulhiqu ad-darara bil akharin bil qawli wal fi'l. Nah, kalau lumazah itu jauh lebih spesifik lagi. Orang yang menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Wa shiddatu tashabuh bainal kalimatain al-humazah wal lumazah tuhi bil qarabati bainahuma bit tashniyah. Ya, jadi bit tashniyah jadi wasiddah, dan yang paling parah dari antara perbuatan-perbuatan yang digambarkan di dalam surat Al-Humazah ini adalah humazah dan juga lumazah. Jadi ini yang sering kita jumpai di tengah masyarakat, ya. Sering kita jumpai orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang menggosip, orang-orang yang mencela, orang-orang yang suka menjatuhkan kehormatan khususnya umat muslim.
طيب فاللمزة إساءة بالقول في الوجه وفي المجلس ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذوي قويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قال فنزلت ومنهم من يلمزك في الصدقة. Ya, tahu saya kalau saya udah nyiapin catatan jadi panjang dikasihnya. Ya, jadi lumazah itu kedekatan bunyi antara humazah dan lumazah menunjukkan bahwa keduanya itu berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan antara humazah dan juga lumazah. Ada satu cerita dulu ketika Rasulullah SAW selesai berperang, ya. Kemudian biasanya kalau selesai berperang itu ada pembagian, disebutnya pembagian apa? Harta ghanimah. Datanglah Abdullah bin Zulkhuwaisirah At-Tamimi, ya, dan berkata kepada Nabi dengan sombongnya, dengan tidak sopannya berkata kepada Nabi, berlakulah adil wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad berkata, celakalah kamu, siapa lagi yang akan berlaku adil jika saja aku tidak adil. Maka turunlah ayat wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Nah, di situ ada kalimat yalmizuka. Nah, yalmizuka itu masih satu kata dengan kata lumazah, merendahkan orang lain dengan perbuatan dan juga perkataan. طيب والفرق الدقيق بينهما هو أن الهمز يكون بالإشارة كالعين أو اليد أو بالفعل بينما اللمزة يكون باللسان. Baik. Jadi ada perbedaan sedikit banget, halus perbedaannya antara humazah dan juga lumazah. Dua-duanya adalah penyakit lisan. Ini yang harus kita pahami. Dua-duanya adalah penyakit lisan dan celaan terhadap manusia yang semuanya itu dua-duanya dilarang. Keduanya memiliki tujuan yang sama, menjatuhkan kehormatan dan merendahkan orang lain. Perbedaan detailnya, humazah dilakukan dengan isyarat, seperti kelingan mata atau gerakan tangan dengan perbuatan. Contoh, ada orang lewat, ibu-ibu pakai bajunya aneh, ada temennya, tuh, nah seperti itu, tuh, ada nggak? Nah, jago biasanya kalau ibu-ibu jago nggak biasanya tuh udah biasa. Kalau ketawa berarti. Ya, kalau lumazah dilakukan langsung dengan ucapan, langsung juga dengan perbuatan. Nah, itu dua-duanya dilarang. Kalau satu tadi humazah dengan isyarat, yang lumazah dilakukan dengan perbuatan atau juga perkataan. طيب الذي جمع مالا وعدده وفي رواية أخرى الذي جمع مالا وعدده. Ya. Jadi ada dua riwayat terkait cara membaca ayat ini. Yang pertama, allazi jama'a malau wa addada. Yang kedua, riwayat yang lain ada juga mengatakan allazi jamma, mimnya ditasdidkan, jamma'a. Jadi kalau nanti ada orang baca jamma sesat, nah jangan, mungkin dia ilmunya jauh lebih tinggi daripada kita. طيب بعد أن توعد الله من كان في قوله همزة لمزة انتقل إلى ذكر فعله. Ya. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Arti secara bahasa Indonesia-nya dulu, apa itu? Alladzi yang jama'a mengumpulkan, bukan jamaah, bukan. Jamaah mengumpulkan. Kemudian malan artinya harta, wa'addadah, dan sering dihitung-hitung. Nah, mereka itu adalah setelah Allah memberikan ancaman bagi mereka yang buruk perkataannya, tadi humazah dan lumazah di ayat pertama, Allah beralih menyebutkan buruknya perbuatan mereka yang apa? Tadi menghitung-hitung harta. طيب المعنى الطماع البخيل الذي لديه رغبة شديدة في تجميع المال. Ya. Nah, artinya apa? Orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, satu, sangat rakus mengumpulkan harta dunia terus yang dikejar, lupa dengan akhiratnya, lupa dengan sholatnya. Yang kedua, terus menghitung karena saking cintanya dan ambisinya. Besok cicilan mobil 5 tahun, 1 bulannya terus hitung sampai menyibukkan waktu-waktu, lupa dengan apa? Dengan
dengan akhirat. 3, memiliki sifat tamak, mengumpulkan harta tapi lupa memberi kepada orang lain dan kikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa hammuhu dunya shaddada Allahu alaihi amra wa farraqa alaihi wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Ya, baik. Jadi saya menambahkan di sini ada hadis khusus terkait orang-orang yang punya ambisi berlebihan terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bangun di pagi harinya dan ambisi utamanya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan urusan dunianya berantakan dan menjadikan kefakiran selalu membayang di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah jama'a Allahu lahu hammahu wa hafiza 'alaihi dhay'atahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa ataahu ad-dunya wa hiya raghimah. Atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Dan barang siapa yang bangun pagi harinya dengan ambisi utamanya adalah akhirat, belum sholat tahajud langsung kepikiran, belum sholat subuh langsung kepikiran, belum apalagi yang ambisinya tentang akhirat, maka Allah akan menyatukan urusannya, termasuk urusan dunianya, menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Al-Jami'. Baik. وفي الحديث الآخر الذي دائما يحب جمع المال أو يحب الدنيا فقط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى الثاني، ولو كان له واديان لتمنى الثالث، ولو له الرابع الخامس السادس، ولن يملأ فيه ابن آدم إلا التراب. Masya Allah. Jadi ditambahkan hadis yang lain, ada hadis Nabi SAW bersabda, seandainya anak Adam, kita nih manusia anak Adam, memiliki 2 lembah emas, sudah punya harta banyak, tapi niscaya ia akan memilih atau menginginkan lembah yang ketiga. Udah punya 3, pengen punya 4. Udah punya istri 1, udah punya udah punya mobil 5, pengen 6. Udah punya rumah 1, 2, nambah lagi terus sama. Jadi kalau di sini diandaikan punya lembah emas, udah punya 1 pengen 2, punya 2 pengen 3. Sampai kapan? Sampai nanti dia meninggalnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah, berupa tanah. Baru cukup, ya, udah dimasukin tanah dalam mulutnya baru cukup. Ya, jangan sampai kayak gitu. هذا الحديث رواية البخاري ومسلم. طيب، لماذا يجمع الإنسان المال؟ بين الله عز وجل هذا في هذه الآية الثالثة. Ya, kita akan masuk ke ke ayat 3. Yahsabu annama lahu akhlada. سؤال يطرح نفسه، لماذا يجمع الإنسان المال؟ بين الله عز وجل جواب هذا السؤال في هذه الآية. Ya, sekarang pertanyaannya Bu, sekarang saya mau tanya, kenapa manusia itu punya ambisi besar ingin mengumpulkan dunia? Apa kira-kira jawabannya? Nah, jawabannya ada di ayat 3 ini. يحسب أن ماله أخلده. يحسب بمعنى يظن أن هذا المال سوف يخلده في الدنيا. Yahsabu, kita arti berkata lagi tadi. Kalau tadi alladzi yang jamaah mengumpul. Sekarang yahsabu artinya apa? Yahsabu, dia mengira. Orang tadi yang mengumpulkan harta mengira apa? Menyangka bahwa harta yang dikumpulkan dan ditumpuk di dalam pembendaharannya itu akan membuatnya kekal di dunia. ويحسب دائما إذا أتت في القرآن بمعنى للظن السيء أو الخاطئ. Nah, kemudian berikutnya akhlada, yahsabu masih ditumpuk dalam pemberannya, ditumpuk hartanya sebanyak-banyak mungkin. Dia mengira
akan sehat terus, bisa beli kesehatan, bisa beli tidur, bisa beli segala sesuatunya dengan uang. Jadi dia mengira semuanya bisa dibeli dengan uang dan dia bisa merasa kekal di dunia ini. والحسبان هنا تأتي لمعنى الظن الخاطئ يحسب. Jadi sini ada kalimat husban, artinya kekal. Prasangka. Jadi dia mengira punya prasangka, padahal prasangkanya itu adalah prasangka yang salah besar dengan hartanya itu. طيب تأتي قصة عن ابن سلمان دخل على هارون الرشيد. Nah, jadi ini ada cerita tentang seorang sahabat yang namanya Ibnu Samak. Nah, هذا كان من التابعين الكبار وكان شيخ للإمام أحمد بن حنبل. Beliau adalah seorang ulama yang besar dan juga seorang guru dari seorang ulama besar juga namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi gurunya Imam Ahmad bin Hanbal salah satunya adalah namanya Ibnu As-Samak. Baik. Tafadhal Ustaz, akhir protes. Ya, gantian. Jadi suatu hari Ibnu As-Samak ini menemui seorang khalifah. Pada zaman itu khalifahnya bernama Harun Ar-Rasyid. Saat itu khalifah merasa haus dan meminta air. Lalu dibawakanlah segelas air. Ketika Harun Ar-Rasyid hendak meminumnya, Ibnu As-Samak berkata, "Tunggu sebentar, wahai Amirul Mukminin. Aku bertanya kepadamu demi kekerabatanmu dengan Rasulullah. Seandainya engkau terhalang atau tidak diizinkan meminum air ini, dengan apa engkau akan menebusnya?" Harun menjawab, "Dengan setengah kekuasaanku." Artinya untuk membeli setengah dari air ini akan dibayar dengan setengah kekuasaannya Harun Ar-Rasyid. Ibnu As-Samak berkata, "Minumlah, semoga Allah memberkahimu." Setelah khalifah meminumnya, Ibnu As-Samak bertanya lagi, "Aku bertanya kepadamu demi kekerabatanmu dengan Rasulullah SAW. Seandainya air yang tadi engkau minum Allah tidak izinkan untuk keluar lagi, maka dengan apa engkau akan menebusnya?" Apa kata Harun Ar-Rasyid? "Dengan seluruh kekuasaanku." Jadi sekarang kalau kita minum enak. Sekarang masalah berikutnya, air minum yang tadi diminum gak bisa keluar, gimana rasanya, Bu? Gak bisa keluar air itu gimana kalau tidak diizinkan oleh Allah? Sekarang kita bisa menjumpai di rumah sakit ada orang operasi untuk supaya keluar kotorannya, ya, mohon maaf, air seninya dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Butuh biayanya mahal atau murah? Maka Harun Ar-Rasyid menjawab, "Dengan seluruh kekuasaanku," karena tahu mahal. Maka itu Ibnu As-Samak berkata, "Sesungguhnya kekuasaan yang hari ini engkau miliki nilainya hanya setara dengan segelas air." Segelas air. Jadi seluruh kekuasaan tadi Harun Ar-Rasyid itu nilainya sama dengan segelas air. Jadi apalah arti dari sebuah kekuasaan dan harta yang menumpuk itu? لذلك يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Jadi oleh karena itu, jika Allah ingin menuntut kita, sebenarnya bisa aja, ya. Dilihat dari surat apa? Ibrahim. Surat Ibrahim di dalamnya mengatakan, "Wa in ta'uddu," jika kamu mau apa? Menghitung nikmat Allah, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa dihitung. ولذلك لم يكن الرزق لم يكن الرزق محصورا في المال فقط. Jadi oleh karena itu rizki itu tidak hanya sebatas tentang harta, tidak sebatas hanya tentang uang. وإنما الرزق في الجسد في المال في الأهل في الولد في كل شيء. Akan tetapi rizki itu juga tentang apa? Tentang jiwa, tentang badan, kesehatan badan,
Tadi dengan seteguk air aja bayarnya mahal. Jadi apalah artinya uang itu kalau badan sakit-sakitan. Jadi rezeki itu jauh lebih luas dibandingkan hanya sekedar dengan harta. لذلك لم يكن الرزق محصورا في المال. Jadi rezeki itu tidak hanya sebatas, penekanan rezeki itu tidak hanya sebatas tentang harta. طيب الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده ما الجزاء كلا لينبذن في الحطمة كلا زجر وإنكار ووعد ووعيد لهذا الحسبان الخاطئ. Cek. Ya, jadi di sini ada balasannya. Tadi udah dijelaskan alladzi wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa adada yahsabu. Ada berapa kategori orang-orang di sini? Ada 3. 1 lumazah ya, alladzi jama'a malau wa adada. 4 yahsabu, dan dia juga mengira akan kekal di dalam. Nah, di sini balasannya kalla, sekali-kali tidak akan pernah bisa kamu kekal. Ini adalah peringatan, pengingkaran dan ancaman atas prasangkaan tersebut. Maknanya prasangkaanmu adalah salah dan perkaranya tidaklah seperti yang kamu duga. طيب لا ينبذن في الحطمة بمعنى لا يلقين في النار والحطمة من أسماء النار ومعنى الحطمة هي التي تحطم النفوس. Ya Allah. Jadi kalau kita sekarang baca tafsirnya la yumbadanna fil hutamah, benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kalimat ini merupakan jawaban dari sumpah yang tersembunyi, ya, yang takdir kalimatnya adalah demi Allah. Benar-benar ia akan lemparkan ke dalam ada neraka khusus namanya sendiri untuk orang-orang tersebut, yaitu neraka hutamah. Kalimat ini diperkuat dengan 3 jenis penegas sumpah. Kemudian kalau kita belajar bahasa Arab ya, ada kalla. Kalla itu ada kalimat sumpah. Kemudian ada huruf lam dan juga nun taukid la yumbadanna. Itu penekanan. Ada 3 penekanan terhadap perilaku tersebut agar tidak ada keraguan sedikit pun di hati siapapun tentang kepastian kejadian ini. طيب لا ينبذن مثل حين يلقاها. Nah, barusan saya mempraktekkan bagaimana la yumbadanna dibuang dengan apa? Dengan hina, Bu. Lum gitu. Enggak ada, silakan. Enggak, lempar dengan hina dilemparnya. نعم ولذلك هذا من الوعد الشديد من الله عز وجل كان في هذه الصفة. Oleh karena itu ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang merasa atau yang menyangka bahwa hartanya yang hari ini dipunya akan membuat dia kekal di dunia ini. ثم يردف الله عز وجل وما أدراك ما الحطمة. Nah, sekarang siapa saja yang akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka hutamah? سؤال تفخيم ووعيد مع تفخيم ذلك. Nah, soal ini, pertanyaan ini juga dilandaskan berdasarkan apa? Dengan keyakinan yang sangat benar-benar. Jadi jangan sampai ragu tentang kejadian ini. وتعظيم شأن هذه الحطمة التي هي النار. Yang akan dilemparkan ke dalam hutamah adalah orang tersebut beserta harta yang ia kumpulkan. طيب كما جاء في الحديث إن شر الرعاة الحطمة إياك أن تكون منهم. Jadi ada pula yang berpendapat bahwa ia akan dilemparkan bersama orang-orang yang semisal dengannya, yang menempuh jalan yang sama. Jadi bukan hanya dia saja, tapi juga orang yang semisalnya. Kalau bahasa kita sekarang, circle-nya. Kalau ada circle seperti itu, segera ditinggalkan. Karena bisa jadi apa? Bisa jadi kita diajak, ya, dalam hadis ini. طيب ولما كان عليه في الدنيا من تحطيم مشاعر الناس فإن هذه الحطمة سوف تحطم تحطيما. Jadi ini gambaran bahwasanya ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka hutamah, maka dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. طيب ثم بين الله
Allah azza wa jalla hadhihi al-hutamah faqala narullahil muqadah. Kemudian Allah menjelaskan apa sih di dalam neraka hutamah itu. Apa saja yang ada di dalam neraka hutamah? Narullahil muqadah. Artinya apa narullahil muqadah? Nah, nanti dijelaskan. Nasaba subhanahu wa ta'ala an-nar ilaihi li ta'dhimi sya'niha. Wa nasaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nar ad-dunya lil ibad li taqlil min sya'niha. Narullahil muqadah, yaitu api Allah. Di sini kalimatnya narullah. Jadi api langsung dari Allah, api Allah al-muqadah yang terus akan dinyalakan. Penyandaran, kenapa sekarang disandarkan narullah, api Allah? Kenapa disandarkannya langsung kepada Allah? Allah menyandarkan api neraka tersebut kepada dirinya sendiri untuk menunjukkan betapa dahsyat dan agung urusannya. Sebaliknya, Rasulullah menyandarkan api dunia kepada hamba-hambanya untuk menunjukkan betapa kecilnya api dunia tersebut dibanding api akhirat. Al-muqadah bermakna allati la tazalu mushta'ila. Al-muqadah artinya akan terus nyala, tidak akan pernah padam. Lidzalik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bidatin nar al-fasanah hatta ahmarat wa al-fasanah hatta asfarrat taqriban wa al-fasanah hatta swaddat fa hiya sawda'u mudlimah." Ya. Kenapa ini saya tulis benar-benar supaya tidak menghilangkan makna yang benar-benar ditulis sama saya, supaya kita benar-benar paham. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda, apa api kalian di dunia adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Sekali lagi, satu bagian api di dunia 70 bagian dari api neraka jahanam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, demi Allah, api dunia saja sudah cukup untuk menyiksa kami. Beliau bersabda, api jahanam itu memiliki kelebihan 69 bagian yang tiap bagiannya sama panasnya dengan api dunia. Lidzalik law tafakkara al-insan fa innahu yara anna hadhihi dunya la tusawi syai'an. Jadi ketika coba kalau neraka ini ditampakkan oleh Allah, kira-kira kita akan sibuk mengejar dunia atau sibuk mengejar akhirat, Bu? Kalau ditampakkan ya Bu ya, sekiranya kalau itu ditampakkan, pastinya seluruh manusia akan mengejar akhirat. Nah, thumma dzakara Allah innaha 'alaihim muqsadah. Muqsadah bermakna mughlaqah. Jadi kemudian Allah melanjutkan innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api di atasnya muqsadah itu artinya tertutup. Jadi ketika udah dilempar, ditutup. Gak bisa apa? Gak bisa keluar lagi, gak bisa kabur. Wan naru laha sab'atu abwab wal jannatu laha thamaniyatu abwab. Jadi neraka itu punya berapa pintu? Neraka punya berapa pintu? 7. Kalau surga punya berapa pintu? 8, betul. Jadi bukan 7. Kita selama ini beranggapan neraka punya 7 pintu, surga punya 7 pintu. Ternyata salah. Neraka 7 pintu, surga 8 pintu. Lidzalik kanat jannatu darajat. Oleh karena itu, jannah itu disebutnya apa? Darajat. Ada tingkatan-tingkatan ke atasnya. Wa kanatin nar darakat. Nah, bahasanya kalau tadi surga itu darajat, kalau neraka darokat. Darokat itu apa? Semakin dalam. Baik. Fi amadin mumaddadah. Qila al-amad anna al-aghlal was-salasil wal-quyud allati yuqayyadu biha ahlun nar. Bu, coba kita bayangkan, ini tiang-tiang besar. Ada orang kemudian dirantai dengan sangat kencang. Kira-kira dia bisa keluar lagi apa enggak? Ya, nah tiang besar nanti itu gambaran neraka apa tadi? Hutamah. Seperti itu. Di dalamnya ada tiang-tiang, kemudian orang-orang yang tadi di atas kita sebutkan
dibelenggu, dirantai dengan tali pengikat yang digunakan untuk membenteng penghuni neraka. ولذلك كل هذه أقوال المفسرين إنما هي جزء بسيط. Ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah tiang-tiang yang melintang di pintu-pintu neraka untuk mengunci pintu tersebut dengan rapat agar mereka tidak bisa keluar. Ini merupakan tambahan siksaan fisik dan juga mental. نعم هذا الشيء العلم ينقسم إلى ثلاثة: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. Nah, jadi tentang gambaran ini itu ada 3 jenis. Yang pertama ainul yakin, ilmul yakin. Ilmu, kita udah kasih ilmu, yakin apa belum? Nah, kalau sudah yakin, masuk yang kedua, hakul yakin. Hakul yakin, benar dilakukan, benar dikerjakan. Jangan sampai punya ilmu tapi tidak diamalkan. Hakul yakin. Ketiga, thumma ainul yakin. Ainul yakin sawfa narahu fil qiyamah wal iyadu billah law kunna min ahli an-nar wa nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana lil amal salih. Dan sekarang coba, kapan kita bisa benar-benar percaya dengan tadi udah punya ilmunya, kemudian kita bisa amalkan? Gimana caranya supaya benar-benar bisa melaksanakan? Ainul yakin. Nanti di hari kiamat akan ditampilkan, akan diperlihatkan siksaan-siksaan yang tadi digambarkan. Walidzalik ladaina al-anithna alladhi huwa ilmul yaqin wa haqqul yaqin. Fa nahnu na'malu bihadaini fi syukur. Oleh karena itu, kita sama-sama sekarang berusaha sebelum menyesal nanti di akhirat. Kita sekarang harus ilmul yakin, punya ilmu terkait ini dan harus yakin. Kedua, hakul yakin, harus diamalkan, harus dikerjakan. Ingat tadi pesannya apa? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau. Ingat-ingat, jangan sampai melakukan perbuatan itu. Baik, ma'ani asy-syura al-'azimah. Hadhihi mulakhas ma'ani hadhihi surah. Mungkin Ustaz pesan-pesan agung di dalam surat ini. Coba kita simak baik-baik. Di antara makna mendalam yang patut disebutkan adalah satu, menjaga harta dan kehormatan orang lain. Surat Al-Humazah dibuka dengan kata peringatan yang keras seperti wailun. Dibuka dengan kalimat yang sangat keras. Tadi artinya wailun apa? Celaka, binasa, hancur. Untuk melindungi apa tujuannya? Kenapa dibuka dengan kata wail? Untuk melindungi kehormatan manusia. Kedua, untuk supaya tidak melakukan dosa besar. Humazah dan lumazah adalah salah satu maksiat termasuk dosa besar, karena di dalamnya terdapat unsur penghinaan dan cacian terhadap sesama. Ketiga, bahaya kikir atau tamak atau bakhil. Sifat bakhil dan kikir terhadap harta dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan buruk. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya, atau dalam bahasa Arab disebutnya al-jaza min jinsil amal. Allah menutup rapat pintu jahanam bagi orang kaya yang kikir, sebagaimana dulu mereka menutup rapat kotak-kotak harta mereka dan menjadi sebab terhalangnya hak fakir miskin dari sedekah mereka. Baik, qabla al-akhir هذا تنويه أو بمعنى تنبيه. كل الأحاديث أو جميع الأحاديث التي وردت في بعض كتب السير أو التفسير في فضائل السورة تعتبر أحاديث موضوعة أو مكذوبة. Jadi catatan penting buat kita semua di sini, tanbih atau peringatan. Surat Al-Humazah, semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan khusus fadilah membaca surat ini secara spesifik adalah hadis maudhu. Hadis maudhu itu artinya hadis palsu yang bersumber dari golongan Syiah. Misalnya nanti kalau ada orang amalkan surat Al-Humazah, kan kita sekarang udah tahu arti Al-Humazah itu apa. Jauh, bisa mau nyari kekayaan dengan surat Al-Humazah. Justru Al-Humazah itu kontradiktif dengan apa yang diniatkan. Jadi jangan sampai kita mempercayai keutamaan-keutamaan khusus fadilah surat ini karena sumbernya dari golongan Syiah.
وأزيد من عندي مهما كان مال الإنسان فليس مانع من المرض أو الموت وليس جمع المال طريق للخلود. Sekarang ini tambahan khusus dari Syekh. Seberapa banyak harta yang dimiliki manusia itu tidak akan pernah bisa menghalangi datangnya penyakit atau kematian. Mengumpulkan harta bukanlah jalan menuju keabadian. طيب سنكمل النقطة الثانية إن شاء الله بعد الانتهاء من التحسين. Jadi poin berikutnya nanti akan disampaikan beres selesai tahsin. Jadi sekarang kita akan tahsin surat Al-Humazah. مع أستاذ نورهادي إن شاء الله. Maaf Ustaz Nurhadi insyaallah. طيب إن شاء الله. طيب siap-siap untuk kita baca. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, pertama saya tidak pakai nada panjang-panjang. Nada panjang-panjang. A'udzu billahi minasyaiton. Nanti kita tidur bersama. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara jim ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang suara alif biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Tutup suara mim. Ar-Rahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Baik dulu sama lim. Wailun. Wailun. Nanti masuk ke lam bertasydid. Wailul. Likulli. Humazatil lu. Berapa ada lam bertasydid? 3 ya. Baik, kita tahan sama. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah. Dorong suara. Lumazah. Masih dari sini. Lumazah. Lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Pakai gunna itu malan wa. Kita pakai jembatan malam. Malam wa. Masih banyak malam. Malam wa. Dari lam. Lam wa. Juga tidak pakai lau. Lau wa. Malam wa 'addadah. Kasih benar nih. Malam wa 'addadah. Wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah.
Yahsabu. Yahsabu. Pendek suara sin. Yahsabu. Masih yahsabu. Suara sin sabu. Yahsabu. Gunah anna. Malahu akhlada. Tidak pakai lahu. Malahu akhlada. Baik, suara kha. Kha. Baik, suara kha kita buka. Jangan bisa dengar jelas tidak? Baik, Pak. Bagaimana itu? Enggak boleh. Akhlada. Baik, kita ulang lagi. Yahsabu anna malahu akhlada. Malahu akhlada. Kalla. Jangan mereng. Kalla. La yumbadanna fil hutamah. Kasih munah sama-sama. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak buru-buru di dalam munah. La yumbadanna fil hutamah. Kita tenang di dalam munah. La yumbadanna fil hutamah. Coba. Mah. Dengar saya. Mah. Itu putus suara. Mah. Ya, itu hak jelas. Baik. Wa ma adraka mal hutamah. Adraka. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Dari ra dhamma jangan narallah. Naru. Narullahil muqadah. Al-muqadah. Al-muqadah jangan panjang qaf. Al-muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Kita tahan suara lam. Allah. Ya, seperti ini bintang. Allati, jangan allati. Allati tattali'u 'alal afidah. Suara ain. Suara apa? Ain. Baik. Kita baca masing-masing. Au, a. Tidak pakai hidung. Au, a. Dengar saya. Au, a. Au, a. Baik, saya masing-masing antum sambung. Au, a. Masih langsung sambung. Saya masing-masing antum sambung langsung. Ru'a. Langsung ru'a. Ru'a. Lagi. Ru'a. Tattali'u 'alal
ini. Tappo. Bukan patah. Tappo. Tattali'u 'alal afidah. 'Alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Nun bertasydid, mim bertasydid, guna bersama konsisten. Baik, ulang lagi. Ulang. 1, 2, 3. Putus suaranya Hamzah kuat. Muqsadah. Jangan banyak suara sad. Muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Masih guna. Fi 'amadin mumaddadah. Baik, kita sekarang suara ha aja. Lumazah. Addadah. Akhladah. Al-hutamah. Al-muqadah. Al-afidah. Muqsadah. Mumaddadah. Pusing. Baik. Kalau kita mau sambung ke ayat-ayat yang wakaf dan ibtidah bagus. Wailul likulli humazatil lumazah. Coba. Kalau mau sambung, lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Masih kurang. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ghunna sama panjang. Kita ulang lagi. Yahsabu anna malahu akhladah.
Kita ulang lagi. Wa ma adraka mal hutamatu narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Kita punya hunna innaha 'alaihim fi 'amadin muqsadatun fi amadin. Berapa ada hunna di sini? 1, 2, 3, 4. Amadin umat. Baik, kita punya 4 hunna. Innaha 'alaihim muqsadatun fi amadin mumaddadah. Sekarang semuanya dengar aja, tidak baca ya. Baca di kepala. Terjemah mungkin salah. Bacanya di dalam hati, ikutin Syekh. Biasanya kalau bacanya dalam hati, ikutin Syekh, benar bu bacanya. Ya, dirasakan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, silahkan semuanya baca dari awal. 1, 2, 3. Tidak lemas suara. Baik, semangat sama hurufnya kuat. Ulang lagi. 11 wujud enggak gitu kan. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Nas'aluka Allahumma al-'afwa wal 'afiyah wal ridha wat tawfiq fi ad-din wad dunya wal akhirah. Nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan wa waladan salihan. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ارفع به درجاتنا واخفض به سيئاتنا وخطايانا واجعله ذخرا لنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا واجعله ذخرا لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا واجعله رفعة لنا. اللهم إنا نسألك الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم أبعد سقم. اللهم إنا نسألك من كل الخير ونعوذ بك من كل الشر. اللهم إنا نسألك طريق الجنة والرفعة فيها. نسألك الفردوس الأعلى لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم إنا نسألك ألا ينتهي شهر رمضان إلا وقد انتهينا من الوقف في المؤسسة. اللهم اجعل لنا من كل أمورنا رابطين في أرض فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتهم. اللهم ارفع درجاتهم وآمن خوفهم وعافهم مبتلاهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين واجعلنا معهم بنياتنا مجاهدين مقاتلين حتى وإن كنا مقصرين. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الجهد وعليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.